Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus dan Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, orang biasa. Hari ini gereja mengajak kita untuk mengenang dua orang rasul yang dalam kisah Injil tadi memiliki kisah yang heroik dan luar biasa untuk dikenang. Mereka hanya tercatat ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia. Mereka adalah Rasul Simon orang Selot dan Yudas anak Yakobus. Alasan kedua rasul ini dirayakan bersamaan karena mereka berdua sama-sama ditugaskan ke Persia dan keduanya menjadi martir di sana. Mengenang kedua rasul ini membuat kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan senantiasa memiliki rencana kepada setiap kita untuk menjadi rekan kerja Allah dalam mewartakan kerajaan Allah serta keselamatan kepada manusia. Kedua rasul ini adalah orang biasa dengan latar belakang yang biasa-biasa di mata dunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dahulu sampai sekarang, Yesus memilih murid tidak asal pilih sesuai kesenangan pribadi. Demikian halnya dalam gereja. Kita dipilih lewat pembaptisan yang kita terima. Pembaptisan adalah syarat utama menjadi anak Allah, dan kini kita juga dipilih dengan membuka hati untuk menanggapi sebagai murid Kristus. Murid berarti siap diutus dan tidak takut pada konsekuensi pilihan. Panggilan Santo Simon dan Yudas, rasul yang kita pestakan hari ini, menjadi teladan iman bagi kita. Mereka dipilih sebagai perpanjangan kasih Tuhan dan setia pada pilihan mereka, sehingga mereka meninggal demi Tuhan yang memilih mereka. Maka, sebagai murid yang terpilih dan sebagai perpanjangan kasih Tuhan saat ini, kita tidak boleh ragu, karena dengan keraguan kita tidak layak disebut sebagai pilihan yang siap diutus. Saudara yang terkasih, pemilihan para rasul merupakan momen penting untuk menentukan berdirinya gereja, persekutuan jemaat beriman pada Kristus, sekaligus menjamin keberlangsungan dan perkembangannya sampai akhir zaman. Doa semalam-malaman yang dilakukan oleh Yesus mengajak kita untuk mempertimbangkan secara serius makna dan peranan doa untuk kehidupan seorang beriman, sekaligus menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada saat-saat peristiwa kehidupan yang menentukan, berdampak panjang
untuk kehidupan kita yang akan datang. Yesus telah memberi contoh kepada para murid-Nya dan mengajak mereka untuk senantiasa berdoa. Pemilihan yang diawali dengan doa menghasilkan para rasul yang tangguh, dapat dipercaya dan rela mengorbankan hidupnya juga demi Kristus yang memilih mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.